Selamat malam saudara-saudari sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus menjadi bagian kita pada malam ini. Malam ini kita akan mengikuti sebuah program acara yang akan disebut Selasa Spesial, di mana kami, Perkumpulan Serayu Timika Papua, akan menayangkan pekabaran demi pekabaran firman Tuhan yang akan membawa umat Allah kepada pengenalan satu-satunya Allah yang benar dan Anaknya Yesus Kristus, di mana pengenalan akan Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Sebagaimana Yohanes 17 ayat 3 katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan malam ini kita akan mengikuti pekabaran dengan judul Allahnya Yesus yang akan disampaikan oleh Saudara Wilmore Tambunan. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pekabaran ini. Dan jangan lupa, persiapkan Alkitab saudara-saudari sekalian untuk nanti Anda bisa mengikutinya secara langsung dan mengujinya sebagaimana umat-umat Tuhan di Berea. Di dalam Kisah 17 ayat 11 mengatakan, orang-orang Yahudi yang ada di kota itu jauh lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah benar demikian. Namun, sebelum kita memulai pekabaran ini, kita akan dahului dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Vivi Tambunan. Dan kita akan juga menikmati lagu pujian yang akan dibawakan oleh Clayton's Brothers dari Jamaika. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara, sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih atas berkat, kesehatan dan kekuatan yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang hari ini. Kami akan mempelajari pelajaran firman-Mu, berikanlah Roh-Mu yang suci, agar firman yang akan kami pelajari semuanya berasal daripada-Mu, dan kami boleh mengerti, terlebih kami boleh menerimanya dan mempraktekkan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan acara kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah acara ini boleh jadi untuk hormat dan puji kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. If we ever needed the Lord before, my Lord, we sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now. My Lord, I say we sure do need Him now. Oh, glory. If we ever needed the Lord before, my Lord, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. We need Him in the morning, we need Him in the morning, need Him in the morning, need Him in the morning. We need Him in the night, need Him in the night. My Lord, we need Him in the night, need Him in the night. We need Him at the noonday, need Him at the noonday, need Him at the noonday, need Him at the noonday when the sun is shining bright. If we ever needed to pray before, our Lord, we sure do need to now. Oh, we sure do need to now. My Lord, as if we sure do need to now. Oh, glory, if we ever needed to pray before, our Lord, we sure do need to now. We need to every day and every hour. We need Him when we're burdened, need Him when we're burdened, need Him when we're burdened, need Him when we're burdened. We need Him when we're sad, need Him when we're sad, need Him when we're sad, need Him when we're sad. We need Him when we're happy, we need Him when we're happy, need Him when we're happy, we need Him when we're happy, and when our hearts are glad. If we ever needed the Lord before, our Lord, we sure do need Him now. Oh, we sure do
need him now. My Lord is ever sure to need him now. Oh, glory, if we ever needed the Lord before, my Lord is sure to need him now. We need him every day and every hour. Salam dalam kasih Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pekabaran malam ini berjudul Allahnya Yesus. Dalam mengabarkan kebenaran tentang Allah yang benar serta anaknya, salah satu pertanyaan yang cukup sering kami terima adalah, apakah Yesus Allah? Dan sering yang bertanya hanya mengharapkan jawaban ya atau tidak. Jika jawaban kita ya, maka umumnya ada diskusi lanjutan. Namun jika mereka mendengar kata tidak, maka mereka tidak mau melanjutkan pembicaraan atau diskusi dan menyatakan sesat. Dalam pertanyaan ini, kita harus memahami arti dari pernyataan ini. Contoh yang pertama, apakah Yesus adalah Allah dari Alkitab? Yang kedua, apakah Yesus makhluk ilahi? Yang ketiga, apakah Yesus sama seperti Bapa? Yang keempat, apakah Yesus bagian dari satu Allah? Dan kelima, apakah Yesus anggota dari kealahan? Hal-hal ini umumnya ada dalam pikiran dari orang yang bertanya mengenai pertanyaan ini dan tergantung siapa yang bertanya. Nah, yang paling umum sehubungan dengan pertanyaan ini adalah, apakah Yesus makhluk ilahi dan apakah Yesus Allah? Jawabannya adalah ya. Namun, kita tidak hanya berhenti di sini karena ada bagian lain dari jawaban kepada pertanyaan ini yang menyatakan tidak. Ayat yang lazim disampaikan untuk membuktikan bahwa Yesus Allah adalah Yohanes 1 ayat 1 yang berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Untuk membantu, kita lihat sekilas bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Yunani ada satu kata yang tidak diterjemahkan atau tidak ditampilkan, yaitu kata ton. Lihat yang dilingkari warna hijau. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut bisa diterjemahkan menjadi the. Dalam bahasa Inggris seharusnya berbunyi, the word was with the God. Pertanyaan, ada berapa Allah yang disebutkan dalam ayat ini? Karena sulit untuk membedakannya, meski yang satu diberi kata the. Apakah kita menyembah dua Allah? Tentu tidak. Sebab banyak dari kaum Trinitas yang menganggap kita menyembah dua Allah, karena mereka menyembah tiga dan kita dua. Jadi bagi mereka sama saja masalahnya, yaitu satu Allah tapi terdiri dari beberapa oknum. Inilah anggapan mereka. Namun bukan demikian, saudaraku dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu pahami secara alkitabiah, dan Alkitab dengan jelas menyatakan tentang the God ini, dan dia hanya satu. Kita juga akan lihat dalam Alkitab bahwa Yesus mempunyai alamiah yang sama dengan the God ini. Dan jangan lupa, the God atau Allah bukanlah nama, tapi sebutan atau istilah. Untuk membantu, coba perhatikan kalimat yang bagian bawah. Dikatakan, pada mulanya adalah wanita. Wanita itu bersama-sama dengan manusia, dan wanita itu manusia. Apakah kita bisa menyatakan hal demikian? Tentu bisa, karena memang wanita bersama-sama dengan Adam, yang artinya manusia, dan wanita itu memang manusia. Ada berapa oknum dinyatakan? Ada dua, tetapi dari keduanya hanya satu Adam. Dan Hawa atau wanita mempunyai alamiah yang sama dengan Adam, karena memang Hawa keluar dari Adam. Demikian juga dengan Yohanes 1 ayat 1 ini. Ayat berikut ini lebih membantu kita, yaitu Yohanes 1 ayat 2 yang berkata, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, the God atau Allah ini selalu menjadi poin acuan. Allah itu adalah patokannya. Firman itu adalah Allah,
firman itu bersama-sama dengan Allah? Acuan selalu kepada Allah. Kenapa? Karena Allah atau The God ini adalah satu-satunya Allah Alkitab. Nah, siapakah dia? Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 14 yang berbunyi, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman yang adalah Allah dan bersama-sama dengan Allah itu telah menjadi manusia, dan kemudian disebutkan firman itu adalah anak tunggal Bapa. Maka The God atau Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Ayat berikut ini lebih jelas lagi. Yohanes 1 ayat 18 yang berbunyi, Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jelas sekali bahwa The God atau Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Dan yang pernah melihat Allah Bapa adalah Sang Firman yang disebut juga anak tunggal Allah. Jadi Firman adalah anak dan The God atau Allah adalah Allah Bapa. Karenanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 ada dua oknum yang berbeda, yaitu Firman yang adalah anak Allah dan The God atau Allah yang adalah Allah Bapa. Inilah mengapa Firman disebut Allah, karena Firman adalah anaknya Allah yang adalah Allah Bapa. Firman yang adalah anak mempunyai alamiah yang sama dengan Bapanya, yaitu sama-sama ilahi. Perhatikan pengakuan Yesus berikut ini yang menyatakan bahwa dia adalah benar-benar anak Allah. Yohanes 8 ayat 41 dan 42 yang berkata, Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Jawab mereka, Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Yesus berkata, kalau memang Allah itu adalah Bapanya orang-orang Yahudi, maka mereka seharusnya tidak menolak Yesus. Sebab Yesus adalah anak yang keluar dari Bapa dan datang dari Bapa, yaitu yang diutus Bapa. Dengan menyatakan keluar dari Bapa, Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah anak Allah yang diperanakkan Bapa. Dan karenanya alamiahnya Bapa dan anaknya sama. Jadi, kita tidak perlu ragu bahwa Yesus adalah ilahi, karena dia adalah anak dari makhluk yang ilahi. Dan saat orang bertanya apakah Yesus Allah, sudah pasti ya. Namun perlu dijelaskan bahwa Yesus Allah karena dia adalah anaknya Allah Bapa. Yesus mempunyai alamiah Allah atau ilahi yang sama dengan Bapanya. Namun dia bukanlah yang menjabat status Allah Alkitab. Pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak bisa menjebak, dan Yesus pernah alami hal ini saat dia ditanya apakah orang Yahudi harus membayar pajak kepada Kaisar. Yesus tidak menjawab ya atau tidak, namun memberikan tanggapan yang mereka tidak sangka. Untuk lebih memahami maksud Yohanes, kita perlu tahu tujuan dia dalam menulis Injilnya. Yohanes 20 ayat 30-31 menjelaskan, Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ayat ini terdapat pada bagian akhir dari Injil Yohanes dan jelas sekali bahwa tujuan dari Yohanes adalah untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah anak Allah, dan barang siapa percaya kepadanya memperoleh hidup. Dan apa yang Yohanes sampaikan di sini tidak bertentangan dengan apa yang dia sampaikan di awal tulisannya. Karena pada waktu dia tulis, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan The God atau Allah Bapa, dan firman itu adalah Allah,
Yohanes sebenarnya menjelaskan bahwa firman itu adalah anak Allah. Firman itu memiliki alamiah ilahi sejak permulaan. Keilahian Yesus ini adalah bukti bahwa Dia adalah anak Allah. Apa bukti utama bahwa kita adalah manusia? Apakah karena kita bersikap dan bertindak seperti manusia? Tentu tidak. Tetapi karena orang tua kita adalah manusia, kita mewarisi alamiah orang tua kita yang adalah manusia. Allah Bapa telah menetapkan prinsip ini di Eden saat Dia menciptakan makhluk hidup, yaitu setiap makhluk hidup akan mempunyai keturunan menurut jenisnya. Jadi, Yohanes mau menyampaikan kepada kita bahwa Yesus ilahi bukan karena mujizat yang telah Dia buat, tetapi karena Dia adalah anak Allah yang hidup. Kita bisa lihat tulisan Yohanes di awal dan di akhir saling mendukung. Hal ini perlu kita pahami karena kedua aspek ini, yaitu keilahian Yesus dan status anak Allah, tidak dapat dipisahkan. Hal yang unik adalah kita sebagai yang menolak Trinitas sering mengabarkan pentingnya mengakui Yesus sebagai anak Allah, sehingga kaum Trinitas melihat kita terkesan tidak mengakui Yesus ilahi atau Yesus Allah. Di sisi lain, kita melihat kaum Trinitas menyatakan Yesus ilahi, tetapi tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah yang Bapa peranakan. Karenanya, jangan lupa, keilahian Yesus dan statusnya sebagai anak Allah tidak dapat dipisahkan. Yesus ilahi sebab Dia adalah anak Allah yang ilahi. Jadi, jika digabungkan Yohanes 1 ayat 1 sebenarnya menyatakan bahwa Yesus bersama-sama dengan Allah dan Yesus adalah sepenuhnya ilahi karena Dia adalah anak ilahi, anak Allah. Inilah yang Yohanes maksudkan. Yohanes 5 ayat 18 berkata, "Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah." Yesus sama sekali tidak menyatakan dirinya setara dengan Allah atau sama dengan Allah. Dia hanya bilang bahwa Allah adalah Bapanya. Dan bagi orang Yahudi itu sama saja dengan menyamakan diri atau setara. Perhatikan, kesamaan atau kesetaraannya Yesus berdasarkan statusnya sebagai anak. Orang Yahudi paham bahwa jika mengaku anak Allah, maka Yesus mempunyai alamiah ilahi yang sama, yang setara dengan Bapanya. Jadi kembali, apakah Yesus Allah? Ya. Apakah Dia setara dengan Allah? Ya. Dan Allah adalah patokan atau standar untuk mengukur status atau posisi dan kesetaraan dari Kristus. Nah, jika ditanya apakah Yesus adalah Allah Alkitab, jawabannya tidak. Umumnya saat mendengar jawaban ini, kaum Trinitas tidak ingin melanjutkan diskusi. Sebab banyak dari mereka memahami bahwa Yesus harus menjadi anggota dari kealahan. Padahal Yesus tidak pernah ajarkan hal itu, dan itulah yang kita yakini. Perhatikan perkataan Yesus berikut ini dalam Yohanes 4 ayat 21-22, yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Perhatikan, Yesus sedang menjelaskan tentang penyembahan kepada wanita Samaria tersebut, dan penyembahan yang Yesus maksudkan adalah menyembah Bapa. Dan Yesus bilang, "Kami menyembah apa yang kami kenal." Artinya, Yesus juga termasuk dalam kata kami itu. Yesus juga menyembah Bapa. Kenapa? Karena Bapa adalah Allah Alkitab, satu-satunya Allah yang benar. Yesus sendiri punya Allah yang Dia sembah. Mari kita lihat ayat yang merupakan bagian dari doa Yesus. Yohanes 17 ayat 3 yang berkata,
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam doanya kepada Bapanya, Yesus berkata bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Yesus sembah Bapanya karena Bapanya adalah Allahnya. Mungkin ada yang berkata, ini hanya karena Yesus hidup di dunia, sebab Dia sedang memberikan teladan kepada kita apa yang harus kita lakukan dalam menyembah dan berdoa. Yang unik, mereka yang berkata demikian percaya bahwa Yesus 100% manusia dan 100% ilahi. Apa artinya? Yesus yang ilahi saja berdoa kepada Bapanya, dan dengan berdoa, hal itu bukan menurunkan persentase keilahiannya. Yesus akui bahwa Bapanya adalah Allahnya. Kita lihat ayat berikut ini dalam Markus 15 ayat 34 yang berkata, "Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, 'Eloi, Eloi, lama sabachthani?' yang berarti, 'Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?' Apakah Yesus mempunyai Allah? Oh ya, yaitu Bapanya. Bapa adalah sumber segalanya, termasuk anak dan keilahiannya." Berikut Yohanes 20 ayat 17 menyatakan, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Perkataan ini Yesus nyatakan setelah Dia bangkit. Pernyataan ini untuk mengingatkan tujuan Injil, yaitu untuk menjadikan Bapa dan Allahnya Yesus menjadi Bapa dan Allahnya kita semua. Ini penting untuk kita pahami, sebab tidak satupun catatan dalam Alkitab yang menyatakan sebaliknya. Allah Bapa tidak memiliki Allah, sebab Dialah satu-satunya Allah yang benar, atau The God. Tidak ada seorang pun yang Allah Bapa sembah. Dialah sumber dari segalanya. Karenanya Allah Bapalah yang patut disembah. Perhatikan perkataan Rasul berikut ini dalam 2 Korintus 11 ayat 31 yang berbunyi, Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Meski terjemahannya berbeda, tetapi nyata bahwa Allah itu adalah Bapa dari Yesus Kristus. Dan dalam versi King James jelas dikatakan bahwa Allah dan Bapa dari Yesus Kristus, the God and Father of our Lord Jesus Christ. Sekarang kita lihat apa yang Yesus nyatakan setelah Dia kembali ke sorga. Wahyu 3 ayat 12 berbunyi, "Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru." Yesus sudah kembali ke sorga dan memberikan wahyu ini kepada Yohanes. Nah, berapa kalikah Yesus menyebut Bapanya sebagai Allahku? 4 kali. Tentunya ini hal yang penting, bahwa Bapanya adalah Allahnya. Kemudian perhatikan pernyataan Bapa kepada anaknya berikut ini dalam Ibrani 1 ayat 8-9 yang berkata, "Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu." Ayat 8 adalah pernyataan Bapa kepada anaknya mengakui keilahian anaknya. Tetapi pada ayat 9, Bapa menyatakan dirinya Allah, yang adalah Allahnya Yesus, telah mengurapi anaknya dengan minyak. Jadi, kita hanya punya satu Allah, yaitu Bapa. Dan anaknya mempunyai alamiah ilahi yang sama dengan Bapanya, yaitu alamiah Allah. Keduanya sepenuhnya ilahi.
Tapi yang satu adalah sumber keilahian tersebut. Yesus ilahi karena dia lahir dari Bapanya yang ilahi. Inilah yang Alkitab ajarkan. Itu sebabnya kita percaya. Nah, melihat semuanya ini, ada orang yang bertanya, lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Saudaraku dalam Tuhan, sebenarnya jika kita memahami status Yesus yang adalah anak Allah yang Bapa peranakan, maka tidak ada isu tentang Roh Kudus. Sebab anak disebut ilahi karena anak lahir dari Bapa, dan Bapa hanya punya satu anak. Bapa adalah sumber keilahian. Artinya, hanya dua makhluk ilahi, yaitu Bapa dan anaknya. Nah, jika Roh Kudus adalah makhluk ilahi, dari manakah dia mendapatkan keilahiannya? Apakah ada sumber keilahian lainnya selain Bapa? Jika Roh Kudus adalah makhluk ilahi yang bukan Bapa dan bukan anak, dan keilahiannya bukan berasal dari Bapa, maka sudah jelas Trinitas mengajarkan adanya banyak Allah atau politeis. Bisa lihat masalah yang muncul jika tidak menerima atau tidak mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah dan Allah adalah Bapanya Yesus. Inilah masalah yang Trinitas bawa. Jadi, berdasarkan Alkitab, Roh itu adalah hidup dan kehadiran Allah. Karenanya, Roh Allah bukanlah oknum berbeda dari Allah. Demikian juga dengan kita yang diciptakan menurut gambar dan keserupaan dengan Allah. Kita manusia mempunyai roh, yaitu hidup kita. Tapi kita adalah ciptaan, sehingga roh kita tidak dapat di mana-mana. Berbeda dengan roh Allah, yang dapat hadir di mana-mana. Perhatikan ayat berikut ini dalam Yohanes 8 ayat 36 yang berbunyi, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Adakah yang dapat memberikan kemerdekaan selain anak? Alkitab menyatakan tidak ada, hanya Yesus yang dapat memberikan kemerdekaan. Itu sebabnya dalam rencana keselamatan yang Bapa utus adalah anaknya untuk bebaskan kita. Dan bila Yesus memerdekakan, kita pun benar-benar merdeka. Merdeka dari apa? Dari dosa. Kemudian kita lihat ayat berikut ini dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Perhatikan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sebagai informasi, terjemahan King James lebih jelas sebab dikatakan di sana, Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, disebutkan roh Tuhan. Jadi, dikatakan bahwa Tuhan itu adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Nah, siapakah Tuhan yang dimaksudkan? Tuhan yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus. Untuk membantu, mari kita sandingkan ayat ini dengan ayat Yohanes 8 ayat 36 tadi. Dalam Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, apabila anak yaitu Yesus memerdekakan, maka kita benar-benar merdeka. Kemudian dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dan Tuhan yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus. Maka, roh yang dimaksudkan adalah rohnya Tuhan Yesus. Sebab memang dikatakan Tuhan Yesus adalah roh, yaitu roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Karenanya, Yesuslah roh yang memberikan kemerdekaan. Roh Kudus bukan oknum berbeda dari anak Allah. Di dalam Alkitab tidak ada satupun penjelasan bahwa roh itu adalah oknum berbeda dari pemilik roh tersebut. Yang membuat roh berbeda dari oknum pemiliknya adalah tradisi doktrin Trinitas. Dan perhatikan masalah yang Trinitas bawa. Jika roh yang dalam 2 Korintus 3 ayat 17 ini bukanlah Yesus, maka kemerdekaan yang Yesus berikan dalam Yohanes 8 ayat 36 bukanlah benar-benar merdeka. Sebab masih ada butuh oknum lain untuk adanya kemerdekaan itu.
Doktrin Trinitas dengan sendirinya membatalkan Yohanes 8 ayat 36. Masalah demi masalah ditimbulkan oleh Trinitas. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, dengan memahami dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya akan menolong kita mengerti siapa dan apa itu Roh Kudus. Berdasarkan ayat-ayat Alkitab jelas bahwa Roh Kudus adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesuslah Roh itu, yaitu Roh yang menghidupkan dan Roh yang memerdekakan. Bila mana saudara membuka kamus Alkitab, maka saudara akan mendapati bahwa roh adalah angin, nafas, hidup, pikiran. Sesuatu yang tidak dapat dijamah. Hal-hal itu tidak berwujud, tapi nyata dan ada. Contoh dalam hidup kita sekarang ini adalah signal telekomunikasi dan juga signal Wi-Fi. Tidak berwujud, tapi nyata dan ada. Ini penting kita pahami. Karenanya, Roh Allah itu nyata dan ada. Itulah hidup Allah itu. Perhatikan ayat berikut ini dalam 1 Yohanes 5 ayat 12 yang berbunyi, Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Apakah hidup itu? Itulah roh. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 63 yang berbunyi, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Karenanya, roh dan hidup adalah sama. Jadi saat kita memiliki anak, kita memiliki hidup yang adalah roh, dan itulah yang memberikan kepada kita kemerdekaan. Jadi Yesus memberikan kemerdekaan kepada kita dengan memberikan hidupnya, rohnya. Dan kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan dari dosa, sebab upah dosa adalah maut, maka kemerdekaan dari dosa sama dengan kemerdekaan dari maut. Problem terbesar manusia adalah dosa, dan dosa mendatangkan maut. Karena itu, kita perlu hidup agar merdeka dari kungkungan dosa dan maut. Dan hidup itu ada di dalam Yesus. Karenanya, untuk memiliki hidup yang memerdekakan, kita harus memiliki anak Allah. Inilah pentingnya memahami tentang anak Allah yang Bapa peranakan dan memiliki hidupnya. Inilah aspek praktikal dalam memiliki anak Allah. Paulus menuliskan dalam ayat 1 Korintus 15 ayat 45 yang berkata, Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir adalah Yesus dan disebutkan bahwa Yesus adalah roh yang menghidupkan. Jadi, roh artinya hidup dan hidup artinya roh. Nah, apakah yang terjadi jika roh kita meninggalkan kita? Kita mati. Alkitab berkata dalam Yakobus 2 ayat 26 yang berbunyi, Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Itu sebabnya, saudaraku dalam Tuhan, kita perlu Yesus yang adalah roh yang menghidupkan. Kita harus memiliki anak agar kita memiliki hidup. Tidak hanya hidup secara rohani, tetapi secara jasmani juga. Siapakah sumber dari hidup atau roh anak ini? Yohanes 5 ayat 26 menyatakan, Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bapalah sumber hidup, dan Bapa memberikan hidupnya kepada anaknya. Karenanya anak mempunyai hidup yang sama dengan bapanya. Hidup yang bagaimanakah yang Bapa miliki? Hidup yang kekal. Dan karena roh dan hidup adalah sama, maka saat Bapa memberikan hidupnya kepada anaknya, itu sama dengan Bapa memberikan rohnya kepada anaknya. Perhatikan ayat berikut ini dalam Yohanes 3 ayat 34 yang berkata, Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Terjemahan Alkitab Indonesia tidak lengkap. Dalam versi King James disebutkan Allah mengaruniakan roh dengan tanpa batas kepadanya. For God giveth not the Spirit by measure unto him.
Siapanya yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah yang diutus oleh Allah. Siapakah yang diutus oleh Allah? Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus. Karenanya, Allah yaitu Bapa memberikan rohnya kepada anaknya, Yesus Kristus, yaitu hidupnya Bapa itu sendiri tanpa batas. Inilah keselamatan itu. Karena itu, untuk selamat kita membutuhkan hidup anak Allah, dan hidup anak Allah itu berasal dari Bapanya. Jika kita tidak memiliki hidup anak Allah, kita tidak dapat selamat. Pekabaran Allah yang benar ini bukan sekedar teori yang kita perdebatkan dengan orang lain. Pekabaran Allah yang benar adalah praktikal, yaitu menerima hidup anaknya, menerima roh anak Allah yang menjadi hidup kita. Sadarkah kita, saudaraku dalam Tuhan, jika kita memahami pekabaran tentang Allah yang benar, tapi tidak memiliki hidup anaknya, kita sama sekali tidak percaya pekabaran ini? Bagi kita yang percaya tentang kebenaran Allah yang benar, kita harus memiliki hidup anaknya, yaitu roh anak Allah. Apakah roh anak Allah adalah makhluk yang berbeda dari anak Allah? Oh tidak. Roh anak Allah adalah anak Allah itu sendiri. Itulah hidupnya Yesus Kristus itu sendiri. Ini penting kita pahami karena doktrin Trinitas mengajarkan bahwa ada makhluk lain yang bukan Yesus dan bukan Bapa yang hidup di dalam diri mereka, yang disebut dengan istilah Allah Roh. Kenapa kaum Trinitas sebut dengan istilah Allah Roh? Karena tidak ada seorang pun dari kaum Trinitas yang tahu namanya. Dan Roh Kudus juga bukan nama. Itu adalah deskripsi tentang roh tersebut, bahwa roh yang dimaksud adalah Roh yang kudus. Namun bagi kita tahu nama dari Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Sebab Tuhan itu adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, ada kemerdekaan. Dan Yesus telah menjadi roh yang menghidupkan. Jadi, kaum Trinitas percaya bahwa ada makhluk roh yang hidup dalam diri mereka. Apakah hal itu serupa dengan spiritisme? Saudara tentukan. Kebenaran tentang Allah yang benar tidak mengajarkan spiritisme. Sebab saat kita menerima roh Kristus, kita bukan menerima makhluk Kristus dalam hidup kita, tetapi hidupnya Kristus itu. Karenanya, menerima roh Kristus oleh iman bukanlah spiritisme. Jadi sangat berbeda dengan kaum Trinitas yang mengajarkan adanya makhluk roh yang hidup dalam diri mereka. Nah, jika roh yang tinggal dalam diri Anda bukanlah Yesus, maka saudara berada dalam bahaya. Sebab kehidupan saudara akan tetap sama dari dulu sampai sekarang. Tidak ada perubahan. Demikian juga bagi kita yang sudah percaya kebenaran Allah yang benar, tetapi tidak memiliki hidup Yesus, maka kita sama saja dengan tidak percaya. Namun, jika saudara memiliki roh yang adalah hidupnya Yesus dalam diri saudara, maka saudara akan mengalami perubahan dan menjadi serupa dengan Yesus. Mau contoh? Galatia 2 ayat 20 berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Terjemahan bahasa Indonesia dapat memberikan pengertian yang berbeda. Dikatakan, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kata bukan lagi aku sendiri memberikan kesan yang hidup itu adalah hidup kita bersama hidup Yesus. Sementara dalam terjemahan King James disebutkan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya, diri kita tidak lagi hidup, tetapi hanya Yesus yang hidup dalam diri kita. Itulah yang Paulus sebut, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17, dan kata Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Sejak Paulus bertemu dengan Yesus dan menerima rohnya Yesus, kehidupan Paulus diubahkan. Karenanya jangan lupa, khusus bagi kita yang percaya Allah yang benar,
Jika kita tidak memiliki hidup anak Allah, yaitu hidup Yesus, itu sama dengan kita sebenarnya tidak percaya tentang kebenaran ini. Nah, apa artinya menjadi umat yang percaya? Namun sebelum kita lihat apa artinya menjadi umat yang percaya, kita lihat terlebih dahulu apa makna umat yang tidak percaya. Perhatikan ayat berikut ini dalam Yakobus 2 ayat 19 yang berkata, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar." Setan percaya bahwa hanya ada satu Allah. Dia tahu bukan karena belajar Alkitab. Setan tahu karena dia pernah di sorga. Dia percaya Allah itu satu, yaitu Allah Bapa. Apa artinya? Setan tidak percaya Trinitas. Setan menggunakan Trinitas untuk sesatkan manusia, tapi setan tidak percaya Trinitas. Karenanya, percaya saja tidak cukup. Selanjutnya, Lukas 8 ayat 28 berkata, "Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, 'Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku.'" Setan tidak hanya tahu bahwa Allah itu satu, tapi setan juga tahu bahwa Allah mempunyai anak. Setan tidak perlu belajar setiap malam dan berbulan-bulan untuk mengetahui kebenaran ini. Dia adalah saksi mata langsung dan dia percaya. Pertanyaan bagi kita, apakah mengetahui dan percaya menyelamatkan setan? Oh tidak. Malah gara-gara sikap setan kepada anak Allah, maka dia diusir dari sorga. Ini amaran keras bagi kita. Menerima atau percaya pekabaran Allah yang benar tidak menjamin keselamatan kita. Posisi kita mirip dengan setan. Kenapa mirip? Karena tentang Bapa dan Anak, setan lebih tahu, sebab dia pernah di sorga. Lalu apa yang bisa membedakan kita dengan setan? Yang membedakan adalah bila kita menerima roh atau hidup anak Allah. Apakah setan memiliki roh Kristus atau hidup daripada Yesus? Tidak. Soal pengetahuan, setan lebih tahu dari kita sebab dia saksi mata. Tetapi apakah dia memiliki hidup anak Allah? Sama sekali tidak. Kemerdekaan itu adalah melalui roh atau hidup anak Allah, dan hal itu harus berkuasa dalam hidup kita. Jika yang berkuasa bukan roh atau hidup anak Allah, maka itu adalah tipuan. Ada juga yang memahami bahwa kehadiran Kristus dalam hidup adalah melalui membaca Alkitab. Mereka berkata, kita baca dan Kristus hadir dalam hati. Nah, perhatikan. Apakah setan tahu isi Alkitab? Oh, tahu. Apakah setan percaya isi Alkitab? Oh, ya. Apakah setan hafal isi Alkitab? Oh, dia hafal. Lalu apa bedanya? Mengetahui isi Alkitab, percaya isi Alkitab, dan hafal isi Alkitab tidaklah cukup. Kita harus memiliki sesuatu yang lebih, yaitu hidup anak Allah. Jika untuk menerima Kristus hanya cukup dengan membaca Alkitab, maka itu sama dengan pembenaran oleh perbuatan. Segalanya berhubungan dengan apa yang saudara lakukan. Jangan lupa, Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 39 dan 40 yang berbunyi, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Membaca Alkitab perlu dan penting, tetapi jangan lupa, Alkitab itu memberi kesaksian tentang anak Allah. Dengan membaca Alkitab, kita harus datang kepada Yesus. Untuk apa? Untuk memperoleh hidup itu. Hidup bukan dalam Alkitab. Hidup itu ada di dalam Yesus. Itulah pentingnya menerima rohnya Yesus. Inilah faktor yang membedakan tersebut. Perhatikan ayat berikut ini dalam Yohanes 5 ayat 23 yang berkata, "Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa.
barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ayat ini menyatakan bahwa jika kita menghormati anak, sama dengan menghormati Bapa. Dengan menghormati anak sepenuhnya, itu sama dengan menghormati Bapa sepenuhnya. Banyak orang mengira bahwa kita tidak menghormati anak Allah. Hal itu karena mereka belum memahami kebenaran ini. Kita malah sangat menghormati anak Allah karena dengan menghormati anak Allah sama dengan menghormati Bapanya. Penghormatan kita kepada anak sama dengan penghormatan kita kepada Bapa. Kenapa? Karena Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakan, yang sama-sama ilahi dengan Bapanya, dan yang adalah gambar wujud Bapanya. Dalam menghormati Bapa dan anak, kita tidak perlu khawatir untuk pembagiannya. Hormatilah anak sepenuhnya, maka itu sama dengan menghormati Bapa sepenuhnya. Cara terbaik untuk menghormati Bapa adalah dengan menghormati anaknya. Dan dengan menghormati anak, kita bukanlah menyembah ilah lain. Bukan. Sebab menyembah anak sama dengan menyembah Bapanya. Dan cara terbaik untuk menghormati anak adalah dengan menerima dia, yaitu hidupnya. Karenanya dengan menerima hidup anak Allah, itulah wujud kita menghormati Bapanya. Menjadikan hidup anak menjadi hidup kita. Apakah setan sembah Bapa? Ya. Tapi apakah sembah dengan benar? Oh tidak. Silahkan baca di Alfa dan Omega jilid 1. Setan pura-pura menyembah, tapi hatinya tidak. Kenapa hatinya tidak? Sebab setan cemburu kepada anak Allah. Peperangan di sorga terjadi karena isu anak Allah. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 24 tadi, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, siapakah kebenaran? Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Karenanya, penyembahan kita berterima kepada Allah, yaitu Bapa, hanya jikalau kita memiliki kebenaran, yaitu Yesus Kristus anaknya. Ini bukan teori, tetapi praktikal. Satu-satunya cara menyembah Allah dengan benar adalah hanya dengan memiliki anaknya dalam hidup kita. Sebab dengan menerima hidup anak Allah dalam hidup kita, kita menghormati anak Allah, dan dengan menghormati anak Allah, kita menghormati Bapanya. Inilah yang Petrus maksudkan dalam Kisah 2 ayat 38 yang berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saat menerima karunia Roh Kudus yaitu Kristus, kita terima pengampunan dan menjadi anak-anak Allah. Kita menerima keselamatan, kita menerima kemerdekaan. Itu sebabnya, saudaraku dalam Tuhan, semua catatan baptisan dalam buku Kisah dilakukan hanya dalam nama Yesus. Nah, berapa yang bertobat saat Petrus berkhotbah? Ada 3.000 orang. Dan mereka bukan belajar Alkitab, tapi mereka menerima karunia Roh Kudus langsung dari Yesus. Yesus itu sendiri yang datang dan tinggal dalam hati mereka. Banyak dari kita yang merasa bahwa dengan menguasai Alkitab, kita dibenarkan. Nah, berapa yang bertobat pada saat itu, saat mendengarkan Petrus berkhotbah? Ada 3.000 orang. Mereka-mereka ini bukan belajar Alkitab, tapi mereka menerima karunia Roh Kudus langsung dari Yesus. Yesus itu sendiri yang datang dan tinggal dalam hati mereka. Nah, banyak dari kita yang merasa bahwa dengan menguasai Alkitab, kita dibenarkan. Jika itu benar, lalu bagaimana dengan yang 3.000 ini? Mereka hanya mendengarkan khotbah Petrus. Sadarkah kita bahwa saat itu belum ada Alkitab untuk dipelajari? Para rasul hanya mengabarkan tentang Yesus, anak Allah, dan mereka yang 3.000 orang itu percaya. Lalu terjadilah mujizat. Karunia Roh Kudus, yaitu Roh Kristus, hadir dalam hati mereka dan dalam hidup mereka. Ini juga yang terjadi kepada Kornelius dan keluarganya. Mereka mendengar dan langsung menerima karunia Roh Kudus, padahal belum dibaptis.
Mereka menerima Roh Kudus yang sama dengan yang diterima oleh murid-murid. Inilah mujizat itu. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, hanya dengan memiliki anak Allah, yaitu dengan menerima rohnya, hidupnya Yesus dalam hati kita, maka Bapanya Yesus menjadi Bapanya kita, dan Allahnya Yesus menjadi Allahnya kita. Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 15, yang berbunyi, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudaraku dalam Tuhan, dapatkah kita menghasilkan roh yang seperti ini? Tidak bisa. Kemudian, dapatkah kita juga menciptakan roh yang seperti ini? Tidak bisa juga. Selanjutnya, dapatkah kita mengadopsikan diri kita sendiri menjadi anak Allah hanya dengan membaca dan memahami Alkitab? Tidak bisa juga. Allah lah, yaitu Bapa, yang mengadopsi kita, dan itu dengan cara memberikan roh anaknya, yaitu hidup anaknya. Sesuatu yang tidak kita miliki dan tidak dapat kita usahakan. Sebab dengan menerima hidup anak Allah, kita diubahkan menjadi serupa dengan anak Allah. Itulah yang ayat berikut ini nyatakan. Galatia 4 ayat 6 berbunyi, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Inilah roh adopsi atau roh yang menjadikan kita anak Allah. Kita menjadi penyembah Allah yang benar dan kita menjadi anak Allah yang sesungguhnya. Yang membedakan kita dari lain adalah kita menerima sesuatu langsung dari Allah Bapa, yaitu roh anaknya. Sehingga kita berseru sama dengan seruan anaknya, ya Aba, ya Bapa. Namun ada yang berkata, kita juga bisa menerima roh dari Alkitab. Apakah Alkitab dapat memberikan sesuatu? Tentu tidak. Tapi Alkitab dapat mengarahkan kita kepada seseorang yang dapat memberikan kita roh itu, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Kita bukan merendahkan Alkitab, tetapi Alkitab harus mengarahkan kita kepada Yesus Kristus, anak Allah. Alkitab adalah bentuk tulisan dari firman yang hidup, tetapi Alkitab bukanlah firman yang hidup. Pertanyaan, apakah dengan membaca dan mempraktekkan apa yang Alkitab katakan, kita menerima hidup? Tentu tidak. Ingat perkataan Yesus tadi, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Yohanes 5 ayat 39-40. Di manakah hidup itu? Hidup yang kekal itu terdapat di dalam Yesus Kristus dan bukan dalam Alkitab. Alkitab dibaca untuk tuntun kita datang kepada Yesus dan menerima hidup dari Yesus. Karena Yesuslah firman yang hidup. Terlalu sering kita gantikan firman yang hidup dengan firman tertulis, yaitu Alkitab. Kita merasa jika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Alkitab, kita memiliki Kristus. Ingat, setan menguasai Alkitab lebih dari kita. Sebut saja ayat, setan tahu isinya. Adakah kita bisa menghafal Alkitab sama seperti setan? Oleh karena itu, saudaraku dalam Tuhan, kekristenan bukanlah tentang memahami dan menguasai Alkitab. Kekristenan adalah hubungan kita dengan penulis Alkitab itu. Kita harus membesarkan penulis, bukan bukunya. Mengapa kehidupan kita garing dan kering? Karena kita sibuk dengan buku, pedoman, dan peraturan. Itu bukanlah kekristenan. Itu bukan juga kebenaran tentang Allah yang benar. Ini amaran untuk kita. Bukan karena sudah memahami dan mengerti Alkitab, maka kita selamat. Sebab jika kita hanya memahami dan mengerti Alkitab, kita menjadi Farisi. Kalau mau berbeda, milikilah Roh Kristus yang adalah hidupnya Yesus itu. Orang Farisi menggunakan firman yang tertulis untuk membunuh firman yang hidup. Inilah bahaya bagi kita. Kita bisa mengaku percaya Allah yang benar, tapi akhirnya membunuh anak Allah dari cara hidup kita.
Karenanya hati-hati saudaraku dalam Tuhan. Setan lihai. Kita sendiri pasti kalah saat melawan dia. Kita perlu Yesus untuk menang melawan setan. Oleh karenanya saudaraku dalam Tuhan, kita tidak perlu takut dengan adanya berbagai tantangan dalam kebenaran Allah yang benar ini. Karena Yesuslah pemimpin kita. Paulus berkata, "Aku tahu kepada siapa aku percaya." 1 Timotius 1 ayat 12. Apakah kita tahu siapa yang kita percaya? Atau kita tahu apa yang kita percaya? Ada perbedaan antara siapa dan apa. Kalau kita mau selamat, percaya siapa, yaitu Yesus Kristus Anak Allah, dan bukan apa. Terimalah hidupnya, hidup Yesus, dan izinkan Yesus berkuasa dalam hati kita. Sebagai penutup, mari kita baca kutipan Roh Nubuat berikut ini yang terdapat dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 131, paragraf 2, yang berkata, "Mengapa begitu sulit untuk menjalani kehidupan penyangkalan diri yang rendah hati? Karena orang yang mengaku Kristen tidak mati bagi dunia, hidup mudah setelah kita mati." Kenapa kita susah? Mengapa begitu sulit untuk menjalani kehidupan penyangkalan diri yang rendah hati? Karena kita mau merdeka, tapi kita belum mau mati bagi dunia. Kita masih mau diakui atas perbuatan-perbuatan kita. Ini adalah kehidupan yang susah. Mau hidup mudah? Matilah bagi dunia, dan terimalah Roh Kristus dalam hidup kita. Kehidupan Kristuslah yang menolong kita untuk hidup menjalani kehidupan penyangkalan diri yang rendah hati. Pertanyaan penutup, apakah kita sungguh-sungguh percaya kebenaran Allah yang benar ini? Jika kita sungguh-sungguh percaya, terimalah hidup anaknya. Maka Bapanya Yesus menjadi Bapa kita dan Allahnya Yesus menjadi Allah kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, satu-satunya Allah yang benar, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan pada kami pada malam ini. Terima kasih atas anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Karena oleh menerima roh-Nya yang adalah hidupnya, kami menghormati Dia, dan dengan menghormati Dia, kami menghormati Engkau, ya Bapa. Dan tidak hanya itu, oleh menerima roh anak-Mu, kami Engkau adopsi, kami Engkau jadikan anak-anak-Mu. Engkau menjadi Bapa kami dan menjadi Allah kami. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi semua umat Allah, karena waktunya semakin singkat. Yesus datang segera. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa hanya melalui dan di dalam anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.